Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan dokumen pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau UKT DPT bidang pengajaran dalam rangka sertifikasi dosen tahun 2022. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Dr. Cut Warnaini, Master of Public Health. NIDN saya adalah 20111282202 dan NIP saya adalah 198212112009122001. Saya lahir di Tangerang, tanggal 11 Desember 1982. Pendidikan dokter dan profesi dokter saya tempuh di Universitas Pajajaran dan saya lulus tahun 2009. Pendidikan S2 saya yaitu Master of Public Health saya tempuh di University of Adelaide dan saya lulus tahun 2015. TMMD saya adalah 1 Desember 2009 dan institusi tempat saya bertugas saat ini adalah pada Fakultas Kedokteran Universitas Mataram. Pada Fakultas Kedokteran Universitas Mataram, saya mengampu mata kuliah di bidang ilmu kesehatan masyarakat, yaitu pada blok kedokteran keluarga. Maka di sini saya akan memaparkan rencana pembelajaran semester atau RPS, blok kedokteran keluarga, bagian ilmu kesehatan masyarakat, sesuai dengan bidang keilmuan yang saya tekuni. Rencana pembelajaran semester blok kedokteran keluarga disusun pada tanggal 20 Oktober 2021. Sesuai dengan RPS yang telah disusun tersebut, capaian pembelajaran mata kuliah pada blok kedokteran keluarga adalah sebagai berikut. Lulusan diharapkan mampu menerapkan konsep dan prinsip ilmu biomedik dan klinik pada masalah kesehatan di bidang kedokteran keluarga dan ilmu kesehatan masyarakat. Lulusan juga diharapkan mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis, informasi, dan data. Serta lulusan diharapkan mampu membuat rencana tata laksana dan upaya pencegahan terkait kedokteran keluarga pada tingkat individu maupun komunitas sesuai dengan standar kompetensi dokter Indonesia tahun 2012. Apabila diuraikan secara lebih lanjut, maka setelah melalui blok kedokteran keluarga, lulusan diharapkan mampu menganalisis konsep keluarga, mampu menganalisis konsep kedokteran keluarga, dan juga mampu mengevaluasi program pemerintah PISPK, mampu mengevaluasi upaya-upaya kesehatan, dan mampu mengevaluasi sistem pelayanan kesehatan. Selanjutnya, lulusan diharapkan mampu menjelaskan peran dokter keluarga dalam penanggulangan KLB, wabah, dan bencana, serta mampu menganalisis peran dokter keluarga dalam perubahan perilaku dengan menggunakan pendekatan-pendekatan perubahan perilaku. Bidang ilmu yang mendukung blok kedokteran keluarga adalah ilmu kesehatan masyarakat, ilmu kesehatan pencegahan, ilmu kesehatan komunitas, epidemiologi, psikologi, sosioantropologi, ilmu perilaku, gizi komunitas, komunikasi, gerontologi, kesehatan lingkungan, etika, metodologi penelitian, keterampilan medik, dan juga demografi. Di blok kedokteran keluarga, mahasiswa akan dipaparkan terhadap kasus-kasus permasalahan kesehatan yang relevan yang ada di masyarakat, baik di tingkat keluarga ataupun di tingkat yang lebih luas, dan bagaimana menerapkan konsep dan prinsip keilmuan dalam mengambil keputusan yang tepat untuk penyelesaian masalah kesehatan tersebut. Dan pentingnya untuk melakukan analisis terhadap informasi dan data dalam rangka perencanaan tata laksana dan upaya pencegahan permasalahan kesehatan tersebut baik pada tingkat individu maupun komunitas sesuai dengan standar kompetensi Dokter Indonesia 2012. Seperti telah saya jabarkan pada beberapa slide sebelumnya, bahwa inilah kemampuan akhir yang diharapkan dimiliki oleh lulusan setelah melalui blok kedokteran keluarga. Gambaran umum blok kedokteran keluarga, blok ini dilaksanakan pada semester 7 dan merupakan blok ke-21. Terdiri atas 3 minggu efektif dan 1 minggu ujian, mulai dari 26 Oktober sampai dengan 20 November 2021.
Kegiatan pada blok kedokteran keluarga terdiri atas kuliah, tutorial, penugasan, dan keterampilan medik yang difokuskan pada keterampilan dalam melakukan upaya promosi kesehatan atau penyuluhan. Terdapat 4 skenario diskusi yang digunakan pada tutorial pada blok 21 atau blok kedokteran keluarga. Capaian pembelajaran mata kuliah yang dirumuskan pada rencana pembelajaran semester blok kedokteran keluarga dicapai melalui kegiatan-kegiatan berikut. Kegiatan-kegiatan berikut diharapkan mampu membekali mahasiswa dengan kemampuan dalam melakukan sintesis dan analisis terhadap permasalahan kesehatan yang ditemukan baik pada tingkat individu, keluarga, maupun komunitas, serta mampu merumuskan keputusan yang tepat dalam hal penatalaksanaan permasalahan kesehatan tersebut dan mampu untuk melakukan upaya-upaya pencegahan sesuai dengan standar kompetensi dokter yang sudah ditentukan. Dalam hal penilaian mahasiswa, pada blok kedokteran keluarga, metode penilaian menggunakan proporsi penilaian sebagai berikut. Ujian teori atau CBT memiliki proporsi 70% yang terdiri atas 75 soal, kuis 10%, penugasan 10%, dan tutorial 10%. Adapun pada keterampilan medik, mahasiswa harus lulus untuk dapat melanjutkan ke keterampilan medik selanjutnya. Terlampir adalah cuplikan video pengajaran bimbingan penugasan pada blok kedokteran keluarga. Baik, Assalamualaikum adik-adik, selamat siang. Hari ini kita akan belajar terkait penugasan kalian di blok kedokteran keluarga dan komunitas. Jadi di sini seperti biasa, pada kuliah saya akan meminta adik-adik untuk menyalakan kamera. Terima kasih sebelumnya. Baik, terkait kegiatan hari ini, yaitu tentang pembekalan penugasan, yang perlu adik-adik perhatikan adalah kenapa adik-adik memerlukan apa yang bisa adik-adik lakukan dari penugasan ini, yaitu nantinya adik-adik akan mampu mengidentifikasi permasalahan kesehatan yang ada di wilayah tempat adik-adik akan ditugaskan, kemudian mampu mengidentifikasi permasalahan kesehatan yang berbasis lingkungan, kemudian adik-adik juga diharapkan akan mampu untuk mengidentifikasi permasalahan kesehatan yang khas pada kelompok populasi tertentu, misalnya penyakit pada anak, penyakit pada dewasa, penyakit yang khusus pada lansia, atau penyakit yang ditemukan pada ibu hamil, partos maupun nifas. Kemudian adik-adik diharapkan juga mampu untuk mengidentifikasi faktor determinan dan risiko yang berperan. Kemudian mampu melakukan kegiatan pengendalian dan pencegahan penyakit, baik penyakit menular maupun penyakit tidak menular, misalnya melalui kegiatan KIE atau komunikasi, informasi dan edukasi, dan diharapkan adik-adik akan memiliki kemampuan untuk terlibat dalam kegiatan surveillance. Serta adik-adik diharapkan juga akan mampu melakukan upaya promosi kesehatan seperti penyuluhan kesehatan yang mana umum dilakukan salah satunya melalui kegiatan posyandu. Oke. Hal-hal yang perlu adik-adik perhatikan dalam penugasan ini, komponen penilaian dinilai dari 60% penilaian laporan tertulis, dan 40% penilaian presentasi. Dari laporan tertulis, adik-adik akan dinilai 10% dari tata bahasa, harap perhatikan penggunaan tata bahasa yang adik-adik gunakan, kemudian 10% dari sistematika penulisan laporan, 25% dari analisis permasalahan. Kami di Departemen IKM menganalisis permasalahan kesehatan masyarakat itu biasanya menggunakan teori H.L. Bloom, yaitu ada 4 determinan kesehatan, yaitu dari mulai genetik, perilaku, lingkungan, sampai dengan pelayanan kesehatan. Nah, kemampuan adik-adik untuk menganalisis permasalahan kesehatan tersebut akan sangat menentukan sebanyak 25% dari proporsi penilaian laporan tertulis adik-adik. Nah, 25% lagi adalah dari analisis permasalahan manajemen pelayanan kesehatan. Tentunya saat adik-adik menemukan adanya permasalahan kesehatan di dalam masyarakat, di mana nantinya adik-adik akan bertugas, diharapkan adik-adik juga mampu untuk melakukan upaya-upaya manajemen
terhadap kasus tersebut dan mengidentifikasi program mana yang sudah baik dan juga program mana yang masih perlu ditingkatkan dan masalahnya ada di mana. Apakah dari sumber dayanya, apakah dari alokasi waktunya, apakah dari tantangan atau barrier geografis di mana adik-adik nanti ditempatkan atau seperti apa. Jadi tentunya adik-adik tidak hanya diharapkan mampu mengidentifikasi, oh ini ada masalah kesehatan, oh ini ada wabah. Kemudian adik-adik menawarkan solusi harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tapi adik-adik tidak mampu untuk menilai kemampuan adik-adik sendiri sebagai pemberi pelayanan kesehatan, apakah mampu dengan solusi yang adik-adik tawarkan tersebut. Nah, jadi kemampuan adik-adik untuk menganalisis permasalahan yang ada dari manajemen pelayanan kesehatan itu sangat penting untuk kami menilai sejauh mana pemahaman adik-adik mengenai pengendalian permasalahan di tingkat pelayanan primer khususnya. Kemudian 15% adalah penggunaan data sekunder. Tentunya data sekunder yang adik-adik gunakan harus relevan dan juga relevan dari segi waktu dan juga relevan dari segi apakah populasi yang dijadikan comparison itu relevan dengan populasi di mana adik-adik nanti kasus tersebut ditemukan. Gitu. Jadi misalnya adik-adik menemukan kasus diare pada anak di Nusa Tenggara Barat, tapi kemudian adik-adik membandingkan dengan kasus disentri yang terjadi misalnya di wilayah Amerika Serikat bagian tengah, misalnya Texas gitu kan, tentunya menjadi tidak relevan gitu ya data pendukung yang adik gunakan karena dari konteks populasi dan demografi itu jauh berbeda. Nah, 15% lagi adalah kesahihan dan keterbaruan referensi. Kami masih mentolerir penggunaan data yang jauh sekali misalnya dari tahun 60 atau tahun 50 atau tahun 70. Tapi tentunya apabila referensi adik-adik itu dari tahun yang sudah jauh, harus punya justifikasi yang cukup baik. Misalnya, dari referensi atau rujukan adik-adik tersebut adalah tahun di mana pertama kali teori tersebut dicetuskan. Itu boleh digunakan. Jadi, tahun tersebut adalah tahun di mana hipotesis tersebut dibuktikan dan menggunakan kohort yang memang cukup signifikan, diikuti dalam jangka waktu yang cukup lama, dengan intervensi yang adekuat, misalnya seperti itu. Nah, itu boleh. Tapi kalau misalnya pembuktian hipotesis, kemudian pengkajian literatur, dan lain sebagainya, biasanya kami menggunakan data 3 tahun terakhir. Kecuali pada kasus khusus seperti misalnya pandemi COVID-19 yang mana 3 tahun yang lalu bisa jadi belum ada, nah maka tidak relevan adik-adik menggunakan data dari 3 tahun yang lalu. Gitu. Semisal COVID itu baru terjadi tahun lalu misalnya, tapi adik-adik menggunakan data dari 3 tahun yang lalu, membandingkan dengan kasus influenza 3 tahun yang lalu. Nah tentunya menjadi tidak relevan relevansi yang referensi atau rujukan yang adik-adik gunakan pada penugasan atau laporan adik-adik. Oke. Nah, untuk presentasi sepertinya ini sudah cukup jelas. 15% dari teknik presentasi, bagaimana adik-adik mengatur audiens adik-adik, kemudian kontak mata, kejelasan intonasi suara, artikulasi, kemudian gerak tubuh, dan lain sebagainya. Nah, 15% lagi dari penyajian slide presentasi. Jadi presentasi yang menarik, jumlah baris kalimat dalam satu slide, pemilihan kontras warna sehingga tulisan mudah terbaca, membuat tampilan presentasi menarik, itu penting untuk diperhatikan. 25% adalah pemahaman dan penguasaan isi laporan. Jadi apabila adik-adik menggunakan analogi atau menyajikan data yang tidak ada di laporan adik-adik, tidak ada di presentasi adik-adik, tapi adik-adik keluarkan sebagai analogi dari kasus yang adik sedang sampaikan, tapi masih relevan ya tentunya, yang mencerminkan adik-adik itu tidak harus membaca untuk tahu masalah apa sih yang sedang dibahas. Nah, itu akan memberikan impression kepada penguji, kepada kami bahwa adik-adik memang sangat memahami apa yang adik-adik tulis.
Kemudian 25% penguasaan landasan ilmiah, ya tentu saja dengan setiap kali adik-adik menyampaikan, adik-adik merefer. Jadi jangan gunakan kalimat-kalimat seperti setahu saya, seingat saya, menurut saya. Itu sangat tidak tidak baik. Jadi jangan lupa untuk selalu merefer pendapat adik-adik kepada pendapat lain yang sudah lebih established atau sudah lebih dulu ada dan terbukti. Kemudian 20% adalah relevansi jawaban terhadap pertanyaan. Ya tentu saja kalau misalnya ditanyakan apa, jawabannya kemana, tentu saja itu sangat berpengaruh buruk terhadap penilaian presentasi kalian gitu. Jangan lupa selalu mencatat pertanyaan penguji sehingga nantinya adik-adik tidak keluar konteks dari pertanyaan yang diajukan oleh penguji dan adik-adik bisa memberikan jawaban yang sesuai. Nah, apa saja kasus yang bisa adik-adik angkat? Tentunya kasus-kasus atau penyakit-penyakit yang potensial berkembang. Misalnya COVID awalnya kan orang hanya menganggap itu influenza biasa, tapi dari kecepatan transmisi, kemudian dari keparahan penyakitnya, kemudian tingkat fatality rate-nya. Nah, tentunya kan kita jadi mencurigai di awal ya bahwa penyakit ini potensial untuk memberikan dampak yang lebih buruk terhadap status kesehatan masyarakat. Nah, itu bisa adik-adik angkat. Ataupun kasus-kasus lain yang mungkin adik-adik anggap menarik untuk diangkat karena satu dan lain hal. Kemudian kasus apa lagi? Kasus yang secara persisten tetap ada. Dari 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, 1 tahun yang lalu, sekarang tetap ada secara konsisten, bisa diangkat. Jangan anggap itu adalah kasus yang boring, bosen. Enggak dong. Sebagai pemberi pelayanan kesehatan, apalagi di tingkat primer, adik-adik harus gali. Kenapa kasus ini menjadi sulit sekali ditangani gitu. Itu baik untuk diangkat. Kemudian seperti yang saya sudah sebutkan sebelumnya, permasalahan kesehatan yang khas pada kelompok populasi tertentu, ibu hamil, anak-anak, misalnya PPOK pada orang dewasa dengan riwayat asma di masa kecil dan lain sebagainya itu boleh. Kemudian juga tentunya permasalahan kesehatan berbasis lingkungan dengan harapan adik-adik bisa memberikan intervensi yang mampu laksana oleh masyarakat setempat karena sumber penyakit itu ada di lingkungan mereka sendiri. Jadi tidak cukup hanya penata laksananya di tingkat pelayanan kesehatan, harus sampai di tingkat community. Jadi adik-adik harus mengacu kepada community-based healthcare. Jadi kembalikan ke komunitas, penyakit ini ada di lingkungan, disebabkan oleh lingkungan di tempat mereka berada, mungkin disebabkan oleh aktivitas masyarakat setempat, bagaimana cara penata laksanaannya dan pencegahannya, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian adik-adik juga menggali faktor determinan yang tadi saya sebutkan, yaitu faktor determinan Bloom dan faktor risiko yang berperan. Seringkali adik-adik salah mengidentifikasi faktor determinan adalah sebagai faktor risiko. Tidak. Faktor determinan artinya dia bisa mempengaruhi status kesehatan, mempengaruhi secara baik dan mempengaruhi secara buruk. Mempengaruhi secara baik artinya dari perilaku yang baik apa? Yang bisa misalnya dia orangnya masyarakat ini orangnya welcome terhadap ajakan yang baik, misalnya seperti itu. Tentunya itu adalah potensi yang baik dari kebiasaan masyarakat setempat atau kebiasaan keluarga tersebut gitu. Sehingga edukasi yang kalian berikan cepat mengena dibandingkan dengan mereka yang lebih resisten. Nah, faktor yang buruk itu yang lebih sering digali. Misalnya, kebiasaan merokok, makan yang tidak sehat, jarang olahraga, itu lebih sering tergali. Tapi jangan lupa, faktor determinan tidak selalu artinya faktor yang berpengaruh buruk, tapi juga yang bisa berpengaruh baik dan bisa kalian gunakan. Hubungan keluarga yang dekat, kemudian kemauan belajar, kebiasaan mau berolahraga. Dia suka olahraga, Dok, tapi emang orangnya doyan makan. Nah, gitu. Jangan doyan makannya doang yang difokusin gitu. Tapi juga kemauan dia untuk olahraga itu harus kalian perhatikan gitu. Karena membantu kalian dalam mengintervensi permasalahan kesehatan pada pasien tersebut. Kemudian affect manajemen program intervensi seperti yang Sally sudah sampaikan. Jadi kalau ada permasalahan kesehatan,
Adik-adik tidak hanya mampu mengidentifikasi, kemudian menawarkan solusi, tapi juga adik-adik harus tahu sampai mana kemampuan adik-adik, sampai di mana kalian harus merujuk, kira-kira seperti itu. Kalau di kota besar mudah, kalian dokter umum, oh ya sudah nanti rujuk saja. Yang kalian rasa bukan kompetensi kalian, rujuk saja. Tapi kalau kalian di daerah terpencil, apa seperti itu pola pikirnya? Kan tidak. Mau mengacu ke SKDI, oh ya udah bukan kompetensi saya, tidak usah saya tolong gitu. Mau dirujuk keburu pasiennya plus di jalan gitu kan. Nah, itu. Sementara itu kalian bukan kompetensi kalian. Nah, oleh karena itu kalian harus menggali, jangan sampai kasus ini memburuk sehingga kondisinya sudah tidak tertangani lagi gitu oleh kalian. Makanya upaya promosi dan preventif itu sangat penting. Dan lagi kalau memang harus ditangani, kalian harus tahu kapasitas puskesmas, kemampuan yang kalian punya dari segi fasilitas dan lainnya itu apakah mendukung atau tidak. Jadi manajemen program yang akan digunakan untuk intervensi itu sangat penting untuk adik-adik gali. Nah ini sedikit saya sampaikan, kajian epidemiologi itu penting. Kajian epidemiologi ini penting untuk menjadi dasar. Kenapa sih kalian akan membahas kasus ini? Tentunya kalian tidak bisa berangkat oh kasus ini sangat berbahaya hanya karena misalnya orang yang dekat kalian yang terkena dan cukup parah gitu. Sangat subjektif menilainya, tapi kalian tentu saja melihat bagaimana CFR-nya, bagaimana transmission rate-nya, bagaimana fatality rate-nya, dan lain sebagainya. Jadi, misalnya kalian mengangkat kasus kegawatan pada kehamilan gitu ya, mengacu kepada, oh ternyata maternal mortality di sini tuh kok tinggi banget ya, gitu. Bagaimana ini kalau misal komplikasi-komplikasi ini nggak ditangani, makin tinggi gitu. Jadi ada harus melakukan dan merujuk kepada kajian epidemiologi gitu dalam mengupas satu kasus. Kemudian juga tadi saya sudah sebutkan faktor risiko dan determinan yang berperan. Aspek klinis tentunya adik-adik sebagai calon dokter diharapkan mampu untuk melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, kemudian merujuk ke lab ataupun radiologi untuk pemeriksaan penunjang atau merencanakan setidaknya, kemudian mampu menegakkan diagnosis secara benar dan mampu mensintesis atau merumuskan kira-kira DD-nya apa saja, kemudian mampu untuk memberikan terapi. Nah, terapinya di sini tidak hanya medikamentosa, tidak hanya dengan KIE saja, tapi juga apakah perlu dilakukan kunjungan rumah, apakah perlu dilakukan monitoring, apakah perlu dikasih tanda nih rumah ini ada ibu hamil risiko tinggi, kasih tanda nggak ya rumahnya gitu. Takutnya nanti orang nggak tahu kalau pasien ini risiko tinggi, kalau ada apa-apa telat dibawa sehingga telat ditangani. Nah, tentunya tata laksana itu tidak terbatas pada terapi medikamentosa saja. Kemudian di sini tadi program intervensi adik-adik harus mengenali ke siapa ya saya harus berpartner. Misalnya adik-adik mau mengintervensi permasalahan kesehatan gigi pada anak. Kalian mau kasih penyuluhan satu-satu tuh ke anak kecil atau pas posyandu nunggu ibunya bawa anaknya ke posyandu lama. Ke siapa adik-adik bisa berpartner? Ke sekolah deh. Jadi berikanlah penyuluhan atau promosi kesehatan mengenai oral health itu di sekolah. Karena itu akan jauh lebih efektif, akan mengenai audiens yang jauh lebih besar gitu. Jadi adik-adik mengenali potensi setempat, instansi mana adik-adik bisa berpartner dan kemampuan yang adik-adik miliki di tingkat pelayanan primer itu sangat penting. Nah, ujung-ujungnya adalah adik-adik mampu untuk menekan kasus penyakit tersebut sehingga tidak menjadi permasalahan kesehatan di masyarakat atau di populasinya, kira-kira seperti itu. Mungkin dari saya cukup sekian, mungkin ada yang mau bertanya? Ini Ratna. Apakah suara saya cukup jelas?
Oh ya, baik Karina, silakan Karina. Baik, terima kasih dokter. Mungkin saya izin bertanya terkait dengan tadi di bagian penilaiannya kan ada disebutkan terkait dengan penggunaan data sekunder yang relevan. Nah, di sini mungkin saya izin bertanya dokter, apabila kemudian dari populasi dan di lokasi yang kita teliti itu sebelumnya belum ada penelitian yang terkait, jadi belum ada penelitian yang membahas mengenai hal tersebut, itu bagaimana caranya kita tahu bahwa studi atau data sekunder yang kita jadikan komparasi yang kita jadikan bahan untuk menganalisis itu sudah sesuai dan memang bisa digunakan untuk melakukan analisisnya, dokter. Mungkin itu saja dari saya, dokter. Terima kasih. Oke, baik. Baik sekali pertanyaannya. Nah, untuk kasus-kasus seperti itu, bila misalnya penelitian sejenis pada populasi di tempat adik-adik bertugas itu belum pernah dilakukan, adik-adik bisa menggunakan penelitian di mana populasi itu memiliki kemiripan sosiodemografi dengan populasi di mana adik-adik berada. Misalnya adik-adik jangan membandingkan populasi di NTB dengan populasi di Amerika Serikat, misalnya seperti itu. Tapi gunakan populasi yang apple to apple, misalnya misal di Afrika, tapi mungkin ya Afrika yang agak maju ya, atau mungkin dengan India, atau dengan Malaysia, atau Filipina, atau dengan Amerika Selatan, itu lebih relevan. Jangan menggunakan populasi yang misalnya di NTB dibandingkan dengan populasi di Munich misalnya, atau di Paris misalnya, kan nggak apple to apple, gitu sih Karina. Jadi apabila dan lagi sebelum adik-adik mengambil sampel dari tempat yang jauh, lihat dulu dari locality-nya. Jadi kalau misalnya di kecamatan tersebut belum pernah ada, dikembangkan sedikit. Di kabupaten pernah nggak dilakukan penelitian sejenis? Nggak ada juga, dikembangin lagi. Di provinsi pernah nggak dilakukan penelitian sejenis? Nggak ada juga. Ya minimal di bagian timur Indonesia atau bagian tengah Indonesia pernah nggak ada penelitian sejenis? Nggak ada. Oh berarti ya di Indonesia pernah nggak ada penelitiannya? Nah kalau di Indonesia nggak ada, nah baru nyebrang lah. Kira-kira dicari populasi dengan konteks sosiodemografi yang kira-kira menyerupai populasi di mana adik-adik bertugas. Mungkin seperti itu. Mudah-mudahan menjawab ya. Baik. Terima kasih, dokter. Ya, baik, ada lagi? Oke, kalau tidak ada mungkin terima kasih untuk atensinya. Saya cukupkan pertemuan kita. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.